بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ummahat wa akhawat, barakallahu fikunna jami'an. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Sungguh alangkah besarnya nikmat al-Islam wal iman dan ihsan. Kemudian nikmat as-sihah wal afiyah. Kemudian al-faragh, waktu luang, serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik itu ialah segala macam bentuk kemudahan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan seluruh kemudahan Allah kita rasakan kita mampu mengerjakan amal-amal yang saleh. Sering kita mendengar dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat Allah semata-mata amal-amal saleh mampu dikerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya merahmati kita semuanya. Allah yang maha luas ampunannya mengampuni semua dosa-dosa kita serta menutup semua aib-aib kita dan memberikan kita berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang baik, dan diterima semua amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat wa akhawat yang semoga Allah berkahi, tentunya kita maklumi insyaallah kajian siang pada hari ini sebuah kajian yang tentunya ia tidak susah, berarti dia mudah. Lalu kemudian satu pembahasan yang sering didengar atau barangkali telah banyak mempelajari tentang sejarah manusia atau sirah ia wanita salihah di antara wanita-wanita yang salihah, bahkan seorang wanita yang sangat beruntung ia bersuamikan dengan manusia yang terbaik di alam semesta, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang wanita yang telah Allah janjikan satu istana yang megah, besar, luas, terbuat dari emas dan permata, yang tidak ada suara bising dan hingar-bingar di dalamnya, bahkan belum pernah diberikan oleh manusia atau wanita manapun tatkala
Rasul kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Khadijah, ini Jibril datang dan dia mengucapkan salam untukmu." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menitip salam untukmu. Alangkah mulianya wanita yang salihah ini, yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 6 orang anak: Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum jami'an. Sungguh beruntunglah wanita yang salihah ini. Dari perjuangan yang besar, harta benda, harkat dan martabat, bahkan pangkat yang tinggi, status sosial yang melambung, perempuan Quraisyiyah, ariqah, ia mendampingi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harta yang begitu banyak diinfakkan fi sabilillah dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah, siapa namanya? Ummahat. Siapa namanya? Bint. Ya, ada Khadijah namanya, anak dari Khuwailid. Lalu Khuwailid ini siapa orang tuanya? Fadal. Ummahat saya tidak ada yang kenal. Kalau enggak bisa sebut nama. Atau barangkali ada sebagian yang kenal dengan saya. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Naam. Sebelum kita memasuki biografi singkat tentang Ummul Mukminin Ummul Qasim Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, ada baiknya kita berikan sedikit gambaran tentang kehidupan di masa jahiliyah, wabil khusus menyentuh aspek kehidupan wanita Quraisy pada umumnya. Tidak kita sebutkan tentang bagaimana kehidupan hamba-hamba sahaya dari kalangan wanita, tapi kehidupan para wanita di bangsa atau suku Quraisy, khususnya di kota Makkah. Islam belum menyapa mereka, nurul Islam belum masuk ke hati mereka. Layaknya kehidupan sehari-hari, kehidupan di tengah-tengah kota Makkah, wabil khusus orang-orang yang hidup di sekitar Baitullahil Haram, Al-Ka'batul Musyarrafah. Jahiliyah sebuah gelar bahwasanya mereka hidup walaupun di sana ada akhlak yang mulia, di sana masih ada norma-norma yang dijunjung tinggi oleh pembesar Quraisy Makkah. Seperti halnya dusta itu sangat dibenci oleh semua manusia. Bahkan bagaimana mereka orang-orang Quraisy Makkah tidak akan pernah senang dengan sifat dusta tersebut. Kita lihat nanti kehidupan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, betapa takjubnya mereka dengan sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembesar Quraisy, bukan orang-orang yang biasa, pembesar Quraisy memberikan gelar terbaik kepada sang Rasul, dan hampir saja dan mungkin saja gelar tersebut belum dimiliki oleh pembesar Quraisy manapun. Pertanyaan, gelar apakah yang diberikan oleh pembesar Quraisy
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Lalu Al-Amin itu melekat lebih kurang dari usia Nabi sekitar 30 ke atas. Diperkirakan 5 atau 6 tahun Rasul mendapatkan gelar tersebut. Tapi tatkala disampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara, ketika Allah firmankan, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar, sampaikan berita ya kepada kerabat dekatmu. Lalu bagaimana peristiwa nanti, bagaimana besarnya tatkala beliau menyeru semua kabilah-kabilah Quraisy. Bahkan datanglah mereka berbondong-bondong di waktu pagi, belum terbit matahari. Dan Nabi kita menaiki bukit Safa. Beliau berteriak memanggil kaum atau suku, sampai beliau memanggil putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali. Wahai putriku Fatimah bintu Muhammad, pintalah kepadaku harta. Nanti di hari kiamat tidak akan bermanfaat harta, bahkan kerabat dekat pun. Artinya apa? Beliau ingin menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, dan hendaklah semua mereka meyakini tersebut. Ketika sampailah dakwah itu terang-terangan, bagaimana orang terdekat, kerabat dekat Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, dialah yang pertama menentang dakwah ini. Siapa kegerangan? Abu Lahab. Ya, dan tatkala Abu Lahab mengatakan tabbal laka ya Muhammad sa'iral yaum, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Allah tidak biarkan kalimat itu ya tanpa ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat Jibril membawa satu surah. Itulah ayat yang berbunyi atau surah yang berbunyi, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kemudian bagaimana kehidupan jahiliyah, khususnya para wanita, tentunya sangat menyedihkan. Wal bil khusus kepada wanita yang hamba sahaya, dijadikan budak, hanya pemuas hawa nafsu. Bahkan dari satu tangan, jika tidak ia puas dan tidak mau, pindah tangan yang lain, dijual dengan harga yang murah. Bahkan bagaimana kehidupan Quraisy, harta warisan ia tidak didapatkan ia oleh kaum wanita, sekaligus istri tidak mendapatkan harta warisan. Semuanya dipegang oleh kerabat, ia ayah atau ia suami. Dan bagaimana kehidupan ia wanita-wanita Quraisy pada khususnya, ia mereka ia penuh dalam kehidupan yang gelap gulita. Lihat bagaimana wanita-wanita Quraisy, ya khususnya yang bangsawannya, begitu mereka dengan megah, bangga dengan hartanya. Ya bahkan mereka menampakkan atau membuka auratnya, menggoda kaum wanita, baik para penyanyinya, biduan wanitanya, semuanya itu ada. Namun tatkala datang al-Islam, bagaimana menjadi terang benderang. Dalam surah Ibrahim Allah firmankan, ya fungsi Nabi itu diutus, di antaranya ialah liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Allah utus Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang hak, membacakan Al-Quran, lalu mensucikan jiwa-jiwa yang telah kotor
ya, sehingga keluarlah manusia dari kubangan gelapnya kejahilan menuju kepada terang benderangnya al-Islam. Dari itu jemaah, akhwat wa ummahat yang Allah muliakan, tidak perpanjang tentang bagaimana kondisi ya Arab ataupun kaum wanita pada khususnya. Silakan pelajari kehidupan bangsa Arab pada umumnya dan bangsa Quraisy pada khususnya sebelum datang al-Islam. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Bisa dicari nanti di apa? Di begitu banyak referensi atau di kitab-kitab terjemah. Kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Kecepatan ya. Kita ulangi. Waktu kita sampai jam 2. Sampai kapan? Sampai jam 2. Tinggal setengah jam lagi. Hah? Katanya pandemi jangan lama-lama. Taib. Saya ulangi, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ini jangan pernah ya kita berpikir kok namanya Kilab. Tahu arti kilab? Bukan mengkilap, bukan. Apa mana kilab? Kalbun. Nah, itu. Jangan itunya dilihat, jangan. Itu makanya nanti ada makna khusus. Ya, ini termasuk ya kerabat ataupun kakek-kakeknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin apa? Lu'ay bin Ghalib, G sama H ya, Ghalib bin Fihr, F-I-H-R, bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Iya, sampai sini ya, bin Kinanah. Ini panjang ya. Taib. Itu kerabat Khadijah radhiyallahu anha dari orang tua ayah. Dari ibunya bernama Fatimah binti Zaidah atau Zaidah. Fatimah binti Zaidah Al-Amiriyah. Ada alifnya, Al-Amiriyah. Bisa? Sudah ya? Khadijah radhiyallahu anha kita kenal wanita yang salihah. Zaidah. Nah. Kenapa dia salihah padahal belum Islam? Khadijah termasuk wanita yang suci, sehingga at-tahirah. Artinya apa? Tidak sebagaimana banyaknya kaum wanita yang ketika ada acara tahunan keluar dengan kemegahannya, bergaul dengan laki-laki atau ikhtilat. Adapun Khadijah la, wanita yang salihah, lalu dia tahirah, suci, bahkan ghaniyah, kaya raya, serta ya cantik jelita dan cerdas. Ada 5 sifatnya ya. Baik.
Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menikah dengan dua laki-laki. Tentunya bukan sekaligus, haram. Pertama dengan Abu Halah. Abu Halah ini suami yang pertama. Ada anak dari pernikahan, ada satu orang bernama Halah. Jadi suami pertama kunyahnya Abu Halah, ada anak bernama Halah, dan meninggal dunia Halah dan Abu Halah, mohon maaf. Adapun Halah wallahu alam, ada yang memberitakan meninggal dunia di usia balita, ada yang mengatakan dia hidup. Tapi para ahli sejarah tidak banyak memberitakan tentang anak pertama Khadijah dari suaminya Abu Halah. Meninggal dunia tentunya sehabis al-iddah. Berapa iddahnya bagi yang meninggal suami? 4 bulan atau 2 bulan? 4 bulan 10 hari. Dalam kajian fikih Islami, itulah ketentuan Allah yang maha adil. Jangan dikatakan kelamaan. La. Kemudian ketika habis masa iddahnya, wallahu alam berapa jarak dari meninggalnya suami, lalu yang kedua kalinya menikah dengan Atiq, Ain, Alif, Ta dan Qaf. Atiq. Bisa? Alif, Ain pakai alif, baru dia Ta dengan Qaf. Atiq. Sudah? Dengan yang kedua ini, wallahu alam, apakah mendapatkan anak? Wallahu alam. Yang jelas tidak berapa lama pun suami yang kedua meninggal dunia. Lalu Khadijah berstatuskan apa jamaah? Apa? Janda. Naam. Nah, ketika habis masa iddah dari suami yang kedua, begitu banyak kaum laki-laki yang antrian. Ngapain? Subhanallah. Kalau hari ini Khadijah jika punya akun Facebook, kalau punya dia blokir, dia hapus semuanya. Atau di IG dia tutup semuanya. Dia tutup diri, tidak mau lagi menerima apapun. Apa yang terjadi jemaah? Beliau telah mendengar seorang pemuda Quraisy, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam asuhan seorang paman yang bernama Abu Talib. Seorang pemuda tentunya mandiri, di usia beliau puluhan tahun atau 10 tahun ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau nebeng, tahu nebeng ya? Tahu nompang. Ia tinggal di rumah Abu Talib, dan Abu Talib tersebut memiliki banyak anak. Untuk meringankan beban kehidupan paman, Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana layaknya anak-anak Quraisy Mekah, berusaha dengan ra'il ghanam, mengembala kambing. Subhanallah. Nah, nanti kemudian hari ketika beliau pindah ke kota Madinah, keluarlah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua para al-anbiya'i war rusul pernah mengembala kambing. Ini satu pendidikan yang besar bagi kita ummahat, yaitu bagaimana anak-anak yang meninggal orang tuanya.
atau ibunya, wabil khusus ya bapak yang menjadi tulang punggung dalam kehidupan. Banyak kita rasakan ketika masa pandemi ini, di sebagian sekolah anak-anak didik tersebut keluar walaupun dia kadang menangis dan sedih lalu putus sekolah. Kenapa? Orang tua tidak mampu, seorang ibu ya tidak memiliki uang untuk menyekolahkan anaknya. Dari sini wahai para ibu, ummahat, akhwat yang suaminya menjadi pengurus atau guru, atau mungkin kita seorang guru, janganlah langsung mengeluarkan anak, wabil khusus jika telah kelas 3 SMP atau SMA, yang hanya hitungan bulan akan dia keluar dari sekolah atau lembaga tersebut. Mohon ada kebijakan, ada ya rasa kasih dan sayang dan empati, bahwasanya ia ketika meninggal sang ayah, jangan sekali-kali sang anak meninggalkan lembaga atau sekolah tersebut. Mohon kebijakan dari pengurus atau yayasan untuk mempertahankan anak tersebut. Dan ini menjadi amal jariah yang sangat besar. Bapak Ibu atau ummahat yang saya muliakan, bagaimana setelahnya Khadijah mendengar dan melihat ia seorang pemuda Quraisy mandiri dan tidak seperti halnya pemuda-pemuda Quraisy pada umumnya. Ya, kenapa pemuda Quraisy? Kalau kita lihat pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid radhiyallahu anhu. Pembesar orang tuanya iya, bahkan masuk dalam kategori orang-orang yang mengurus ya kota Mekah. Di sana ada ya DKM, ada yang mengurus ya masa atau waktu haji, ada yang mengurus tentang ya perperangan atau perdamaian, ya ada mengurus tentang ya mengutus delegasi. Itu masing-masing dibagi ya di kota Mekah tersebut. Nah, orang tua sebagai pembesar, anak-anaknya juga ikut besar, alias bangga dengan harta, bangga dengan ya kedudukan orang tua. Di sana ada Umar bin Khattab, ada yang bernama Khalid bin Al-Walid, ada yang namanya Amr bin Al-As. Betul? Bahkan ada namanya Safwan bin Umayyah. Ya, dan masih banyak lagi seperti Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak para pemuda-pemuda yang mereka tentunya layaknya kehidupan bangsa Quraisy pada umumnya. Ia berlatih naik kuda, ia berhura-hura, kadang juga berburu, berlomba pacuan kuda. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikuti bagaimana anak muda tapi tidak berlebihan. Contoh, perayaan tahun baru atau perayaan tahunan yang menghadiahkan sesajen kepada patung-patung, tidak pernah sekalipun beliau mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Kalaupun ada pesta musik atau acara tahunan, ada musik di sana, minum khamar, bercampur laki dengan perempuan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengikutinya karena dijaga oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali mengikuti pamannya Abu Talib untuk bertijarah. Tijarah merupakan kebanggaan bangsa Quraisy dan menjadi kebanggaan bagi pemuda-pemuda Quraisy yang mampu mengikuti kedua orang tuanya safar tijarah, berangkatnya selamat dan pulangnya selamat. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Nanti jemaah, ini sejarah yang sangat panjang. Umar bin Khattab dan teman-temannya yang tersebut ketika mereka pernah sampai ke Mesir, sampai ke Syam, Suriah, Filistin, Urdun dan Lebanon, mereka sampai di sana
nanti ketika Islam berkuasa, wabil khusus di zaman As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dibukalah semua negara-negara, khususnya dua imperium besar. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Bagaimana Umar bin Khattab yang pernah sekali berkunjung ke negeri Syam atau ke Mesir, beliau tahu dan hafal seluk-beluk kota tersebut. Di samping orang Arab diberikan kecerdasan yang luar biasa. Lihat sahabat Ammar bin As yang sering mendatangi Raja Najasyi. Di mana tempatnya? Al-Habasyah, Ethiopia pada hari ini. Lihat mereka pemuda Quraisy berbangga jika mengikuti orang tua bertijarah. Dan ingat bagaimana besarnya karunia Allah kepada bangsa Quraisy, khususnya orang-orang yang tinggal di sekitar kota Makkah, apalagi yang mengurus dan menjaga Baitullahil Haram. Hebatnya mereka, Allah berikan mereka kemanapun safar, kemanapun keluar dari kota Makkah, tidak pernah diganggu oleh orang. Kenapa? Bangsa Quraisy masih ingat dengan peristiwa Ashabul Fil. Masih ingat ummahat? Ini sejarah bukan kajian hukum. Siapa yang banyak membaca, dia akan mengerti sangat dalam. Dan kajian tentang sejarah ini begitu besar ke depannya, kita akan tahu tentang peradaban, bahkan tentang adab, tentang hukum, tentang bagaimana karakter tabiat bangsa Arab. Begitu sehingga layak untuk kita pelajari. Peristiwa Ashabul Kahfi, Ashabul Al-Fil, tatkala Abraha ingin menghancurkan kota Makkah dan wabil khusus menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah, Allah selamatkan orang Quraisy dengan datangnya wa arsala alaihim tayran. Saya ulangi, wa arsala alaihim tayran. Surah apa? Betul enggak? Yakin? Baik, barakallahu fikunna jami'an. Lalu Allah berikan mereka satu sumber kehidupan yang bernama air. Ada, alhamdulillah, air. Kapan peristiwa itu? Ummahat, kapan? Ya Allah. Nah, jadi peristiwa inilah yang pertama, Ummu Ismail namanya. Bukan Hajar, itu bahasa kita. Dihajar. Panjang dikit, Hajar. Nah, dan huruf besar, hak gadang, Hajar. Sudah? Yang pernah masuk dunia tahsin, dunia tajwid, Hajar. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam membawa sebagian keluarganya dari istri yang kedua, Hajar, tinggal di sebuah tempat yang tandus. Tidak ada satupun sumber kehidupan. Sehingga Al-Quran dalam surah Ibrahim, Allah cantumkan hanya satu ayat di sana ketika doa Ibrahim alaihissalam. Inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku titipkan di sebagian keluargaku di tempat tandus, tanpa sedikit pun tumbuhan itu tumbuh gersang. Ya Allah, aku tinggalkan di sini agar kelak mereka menegakkan solat. Lihat peristiwanya ummahat, tiga insan mulia, Ibrahim, Abu Ismail, wa Hajar, Ummu Ismail, dan Ismail yang masih balita, bahkan masih menyusui. Hari yang keempat ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, sementara bekal telah habis, bahkan susu telah mengering. Ibrahim dengan perintah Allah, bukan kemauan sendiri,
beliau keluar meninggalkan Makkah. Ini ummahat adegan berbahaya, jangan diikuti. Ibrahim Nabiun dan Rasul. Lalu ketika berangkatlah Ibrahim, dibuntuti oleh siapa? Ismail. Ummu Ismail, Hajar. Sampailah jarak yang tertentu sambil mengatakan, ya Ibrahim, kenapa pergi? Ini juga ada pelajaran penting ummahat. Seandainya hadirlah suami-suami kita paling tepat sekali. Wabil khusus ya sebagian teman-teman yang sudah memiliki istri lebih. Jangan ambil enaknya saja. Tanggung jawabnya, kewajibannya, menunaikan hak. Sini. Jangan ikuti Ibrahim alaihissalam, enggak cocok. Wahyu dari Allah, beliau tinggalkan di hari yang keempat, dipanggil Ibrahim sampai 3 kali. Ibrahim alaihissalam tidak menoleh. Kali yang keempat, berhentilah Hajar. Ibrahim pun maju dengan pelan. Ya Ibrahim, apakah Allah menyuruhmu? Ini poin penting. Ya Ibrahim, apakah Allah menyuruhmu? Belum menoleh Ibrahim mengatakan na'am. Apa na'am? Berhentilah Hajar mengatakan, jika Allah yang telah menyuruhmu, Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan kami di sini. Tinggal 2 orang, seorang ibu kehabisan bekal dan anak menangis menginginkan setetes air susu. Ummahat, lebih jauh kita berpikir tentang kehidupan seorang janda. Akan ada janda di sini. Hajar bukan janda. Hari ini kita lihat di masa Covid ada yang meninggal suami, anaknya yang butuh pendidikan, 2 orang di pesantren. Jangan asal usir, cabut, angkat kaki, enggak. Adakah jiwa yang lemah, kasih, sayang, memandang dengan bi'ainir rahmati wasyafaqah, memandang dengan pandangan yang kasih dan sayang. Lebih-lebih kalau udah kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA, hanya hitungan bulan akan keluar. Mana orang-orang kaya, mana orang-orang yang Allah titipkan baginya harta, mana orang-orang yang kelak nanti iyadzan billah ditanya oleh Allah. Jadi ummahat, ringkasnya ialah peristiwa bi'ru Zamzam, sumur Zam, sehingga ketika ada air lahirlah kehidupan baru di kota Makkah. Dan 2 nikmat. Nikmat pertama adanya sumber kehidupan. Yang kedua nikmat aman. Kapan tadi aman? Ketika Allah menyelamatkan kota Makkah dan penduduk Makkah dari serakah dan beringasnya Abrahah ingin menghancurkan kota Makkah dan Baitullahil Haram, Al-Ka'batul Musyarrafah. Allah firmankan dalam surah Al-Fil, wa arsala alaihim tayran. Berarti apa? 2 nikmat. Nikmat apa? Lah itu yang kedua. Nikmat apa? Bisa makan dan minum. Yang kedua nikmat. Kedua nikmat itulah yang Allah cantumkan dalam surah Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Surah apa? Satu-satunya suku orang Arab yang Allah sebut di Quran ialah Quraisy. Betul? Dari 2 nikmat besar yang Allah inginkan dari penduduk Quraisy itu apa? Dari 2 nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Quraisy, Makkah pada khususnya, Allah inginkan satu hal. Ayat yang ketiga Allah firmankan, "Falyabudu rabb hadzal bait."
Apa artinya? Maka hendaklah kalian wahai bangsa Quraisy Mekah pada khususnya sembahlah Allah pemilik rumah ini. Dialah Allah yang telah at'amahum min ju', yang memberikan makanan kepada kalian dari rasa lapar. Lalu kemudian wa amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan dari rasa takut yang kalian alami dahulu. Dua nikmat tersebut Allah berikan kepada orang Quraisy Mekah, sehingga kemanapun orang Quraisy Mekah itu berlayar ataupun berjalan musafir, nggak ada yang ganggu. Betul? Betul nggak? Kembali kepada kajian kita ummahat, tatkala Nabi kita 2 kali mengikuti pamannya bertijarah. Ini dipandang lalu dinilai oleh Khadijah radhiyallahu anha seorang businessman sukses. Tajir, bukan melintir. Itu bahasa Jatinegara. Tajir yang sukses. Bahkan bagaimana seorang tajir ketika dia ingin menjual barang-barang ke sebuah tempat, dia akan membawa barang-barang yang tidak ada di mana? Di tempat yang dia tuju. Ketika pulang dari tempat yang dia tuju, Syam umpamanya, dia akan mencari barang-barang yang tidak ada di kota Makkah. Nabi kita sangat piawai dalam bidang ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat cerita bagaimana Khadijah radhiyallahu anha mengundang Rasul, lalu bertemu, menawarkan barang-barangnya agar diperdagangkan ke negeri Syam. Dan subhanallah, cerdasnya Khadijah, dia utus seorang bernama Maisarah. Laki itu cowok atau cewek? Kan namanya Maisarah. Maisarah, Maimunah, Ruqayyah, berarti cewek. Mustahil. Ya mustahil cewek. Masa Nabi nanti bisa? Ya enggak mungkin. Jadi siapakah Maisarah? Seorang budak Khadijah yang cerdas. Fungsinya bukan nemani doang, merekam, melihat, menyaksikan dan memperhatikan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi. Begini seharusnya ummahat cara kita untuk umpamanya mencari menantu, baik laki atau perempuan. Tidak tepat kenalan di FB atau di IG, nggak cocok. Atau ketemu di jalan, tempat-tempat yang seperti masjid, kajian dan tahu tentang si anak tersebut. Nah, sehingga ketika berangkat, disaksikan oleh Maisarah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dipayungi oleh awan. Ketika turun layaknya seorang biasa, tidak asal perintah. Subhanallah, orang yang tahu diri. Ketika bertijarah, ini ummahat, bertijarah, yang ke depan harinya beliau di kota Madinah, beliau sampaikan hadis-hadis tentang al-buyu'. Tahu al-buyu'? Al-bai', jual beli. Beliau telah melaksanakan, memperbuat sebagian atau katakanlah seluruh tentang tijarah yang nanti beliau perintahkan para sahabat cara berdagang yang baik di kota Mekah, Madinah. Beliau telah menjadi tajir dahulu. Nah, ketika berjualan, apa kata Maisarah? Betul-betul Nabi menjelaskan barang ori, second, bagus tapi ada cacatnya. Subhanallah ya jemaah. Ke depan hari kalau kita membaca tentang al-buyu', hadis-hadis tentang jual beli, apa yang Nabi katakan? Hilanglah keberkahan dalam berjual beli
jika penjual menyembunyikan aib atau cacat barang tersebut. Kita hari ini umpamanya Muhammad membeli buah-buahan apa yang paling terkenal? Yang segini-gini nih. Kelengkeng. Udah kita kan lihat tuh. Minimal dengan lembut kita akan apa? Neken. Oh, berarti bagus. Seandainya penjual tidak memberikan atau menginformasikan ada 3 butir saja di tengah-tengahnya yang sudah, subhanallah, kita pun pulang ke rumah buka, kan begitu. Kalau dia 2.000, 5.000, 10.000, kalau suami kita yang beli mobil second yang harganya 400 juta, kita yang pembeli tidak mengenal kualitas mesin, penjual dengan pintarnya dia cat luarnya kinclong, lalu maklar yang pintar berbicara, kita pun beli mobil pakai 2 kali, Bandung Jatinegara, terus ke Bandung lagi, pulang langsung ke bengkel. Betul kita begitu mudah mendapatkan uang. Dengan bahasa lain ialah kaya duduk. Tahu arti kaya duduk, Ummahat? Ini duduk aja nih. Kaya datang pulus. Bahkan kaya mendadak karena menjual harta atau benda yang begitu larisnya, harta yang melambung. Betul, tapi ingat orang yang terzalimi. Ingat, doa orang yang terzalimi tiada batas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita kaya raya, enak, yang kaki pulus, kathir, tajir melin. Betul. Orang-orang yang kita zalimi, jangan tunggu tengah malam, jangan tunggu habis tahajud. Ketika dia pulang ke rumah, kok gua ketipu ya? Apa enggak berkata di hatinya? Apa enggak diangkat tangannya? Itu hati-hati terhadap orang-orang yang kita zalimi, umat. Ia kaya, ia mendadak sambil duduk. Jangan lupa nanti mati mendadak sambil duduk juga. Kenapa? Orang-orang yang terzalimi akibat kita tidak menjelaskan bagaimana mutu dari barang yang kita jual. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Maisarah. Habislah barang-barang yang beliau bawa. Begitu cerdasnya sang Rasul mencari barang-barang yang di kota Syam yang sangat dibutuhkan di kota Mekah, dia beli. Kita kalau membeli lain lagi. Contoh, kita membeli tahu salak pondoh. Salak pondoh, tahu ya? Bawa anak 5. Pertama apa? Nyicipin. Berarti sudah 7 biji, sekilo kurang. Yang kedua, nanya berapa harga? 10.000. Sekilo. Udah sekilo beli. 2. Yang ketiga, nawar kan? 10.000. Kurang enggak? Kurangnya bukan 7.500, 5.000. Pak enggak bisa, Pak. Pelit. Betul enggak? Udah dimakan sekilo. Apa akhirnya? Bayar 8.500. Ketika dia mau selesai transaksi, minta apa? Bonus. Ini bukan berjual beli, tapi apa? Pemerasan. Di mana-mana pun kita sampai Mekah Madinah, kalau membeli wajib diskon, alias potongan harga. Beli siwak kam syekh 5 riyal, salasa. Tabiatnya kita. Nah, bagaimana kalau nawar jatuh, membeli cuma setengah kilo,
nyicipin sekilo. Enggak begitu orang membeli ataupun menjual. Nah, lebih lagi kalau si penjual curang dalam timbangan. Berbohong, dia sembunyikan ada yang borok, yang aib, yang cacat, yang kurang. Lebih parah ummahat wa akhawat jika melariskan dagangan dengan cara wallahi, sumpah dengan nama besar dosanya. Paham? Jadi kalau kita hanya mengkaji tentang Khadijah, saya kira mudah ummahat, baca di rumah khalas. Barji' lil bait nastarih. Pulang ke rumah istirahat. Tapi apa yang kita ambil poin penting daripada kisah ini ummahat? Lihat kecerdasan Khadijah, enggak langsung tembak. Tahu tembak enggak? Datang ke rumah orang tuanya, ngelamar. Bukan begitu. Orang cerdas, lihat. Dia mengambil Rasulullah bukan bawahan, bukan karyawan, bukan pegawai, mitra kerja. Alangkah indahnya bahasa Khadijah. Ini orang mulia ini, cucunya Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diasuh 17 tahun oleh Abu Talib. Wa man huwa Abu Talib? Kalau bukan seorang pembesar dari Bani Hashim. Jadi kita mengambil pembantu dibilangin lah ndeso, gaptek, gak update, segala macam. Jangan. Khadijah dengan pelan, lembut, dan dia utus seseorang untuk mengundang Rasulullah ke rumah untuk mitra kerja, mitra bisnis. Nah, apa yang terjadi ummahat? Persaksian dari Maisarah ketika pulangnya Rasulullah. Tidak ada uang yang disembunyikan. Wahai Khadijah, ini modal dasar, ini keuntungan, ini barang-barang saya. Wassalam. Pulang ke rumah. Coba kalau kita persen barang-barang yang kita ambil mungkin kita sembunyikan. Barang-barang yang laku keras untuknya 5 kali lipat, kita katakan 2 kali lipat. Data-data bon yang ada kita palsukan. Sekurang-kurangnya kita pun beli pakaian istri, anak. La ba'sa, kolil pakot. Tahu artinya? La ba'sa, enggak apa-apa. Kan dikit. Rasulullah dari persaksian Maisarah, betul-betul ini modal dasar, ini keuntungannya, ini barang-barangnya. Khalas, pulang. Hari pertama dan malam itulah bagaimana Maisarah menceritakan dari A sampai Z tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ketiganya datang utusan tim sukses. Paham ummahat? Siapa? Temannya Khadijah untuk mendatangi Abu Talib atau langsung bertemu dengan Rasulullah. Itu pun tidak ada orang yang berani langsung dengan Rasulullah. Kenapa? Memang Allah berikan mauhibah, ya, karisma yang sangat tinggi sehingga tidak berani orang bertemu langsung dengan Rasulullah. Karisma dan adab yang sangat tinggi dan haibah yang sangat tinggi sehingga di sana ada temannya Rasulullah yang sangat dekat bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah panjang ummahat, ala kulli hal ringkasnya ialah Khadijah pun menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejarah yang kita kenal di usia 40 tahun. Betul? Tapi ada yang mengkritik, wallahu alam, tentang kesahihannya. Seandainya 40 tahun enggak akan mungkin mendapatkan anak atau anak 6 orang. Tapi wallahu alam tidak perlu kita pertikaikan dari usia tersebut. Ala kulli hal ketika menikah bagaimana bahagianya Khadijah. Ketika menikah alangkah bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari semenjak lahir tanpa ayah. Usianya baru ya hitungan pekan atau mungkin bulanan. Bahkan belum sampai 1 bulan. Kebiasaan bangsa Quraisy, anak-anaknya yang laki-laki tinggal di sebuah tempat untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Itulah ibu susu beliau yang kedua bernama Halimatus Sa'diyah. 4 tahun di sana, genaplah usia Nabi 5 tahun.
hanya setahun lebih kurang bersama sang ibu. Usia 6 tahun tersebut dibawa oleh Aminah bintu Wahab menuju ke kota Madinah, Yathrib namanya dahulu. Untuk apa? Ini ummahat, pendidikan yang sangat besar, edukasi yang perlu kita ikuti. Bagaimana kita atau Aminah membawa anak di usia 6 tahun bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Apa yang terjadi ummahat? Aminah memperkenalkan kepada kerabat dekatnya Aminah. Karena bukan orang Mekah, dia orang Madinah, Yathrib. Berkumpullah dan Aminah memperkenalkan, inilah anaknya Abdullah, cucunya penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Ini cucunya Abdul Muttalib. Tahulah orang. Dan di kota Madinah nanti, di sana ada Bani Najjar. Itulah kerabat dekatnya Aminah. Ketika Rasul itu hijrah ke kota Madinah, Allah takdirkan onta beliau mampir di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dari suku Bani Najjar. Sudah ada ilaqah, ada hubungan, dan Nabi diperkenalkan kepada paman beliau, bibi beliau, kerabat dari ibunya Aminah bintu Wahab. Sudah, coba kita terapkan ini ummahat. Apa diantaranya? Hari libur, ini mau libur sekolah, ada kendaraan alhamdulillah datang kepada nenek atau kakek jiddah, am atau khal, datang. Anak kita perkenalkan, ini bibimu, ini uakmu, ini kakekmu. Khawatir ke depan hari ummahat wa akhawat, anak kita besar, pulang kampung dia tanya, mana kakek saya? Mana bibi saya? Mana uak saya? Siapa yang salah? Paham ummahat? Nah, ketika pulanglah beliau dengan ibunya, ada pembantu tentunya, sampai di sebuah namanya Al-Abwa, meninggallah siapa? Aminah. Lihat, usianya 3 bulan di kandungan, ayah telah tiada. Usia 6 tahun, ibu telah tiada. Baru 8 tahun, hanya 2 tahun diasuh oleh Abdul Muttalib, kakek pun telah tiada. Usia 9 tahun sampai 25 diasuh oleh paman Abu Talib. Pindah. Adakah begitu anak kita? Seandainya ada ini ummahat, alangkah matangnya anak kita ke depan hari. Lihat anak-anak rantau, anak-anak yang kuliah di Jakarta, nebeng, menjadi merbot, menjadi penjual, atau naik becak, atau gojek online, kuliah. Rumahnya jauh, nun seberang pulau, di bawah kaki gunung sana. Ibu yang telah tua, bapak telah tiada. Sampai di Jakarta mengadu nasib sebatang kara. Ketika dia sukses S1, tahulah dia terangnya Jakarta ini. Nah, orang yang seperti ini umat dibentuk ketika dimanapun belajar, tidak macam-macam. Belajar pun dimanapun, di sekolah manapun, di pondok sekelas makan tempe sama ikan asin, bisa. Dapat ayam, alhamdulillah. Nasi kebuli, semoga tiap hari. Nggak ada, setahun sekali. Pulang kalau bisa pun setahun 2 kali. Itu pun naik kereta api kelas ekonomi, gelantungan. Lalu bagaimana dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bapaknya, anaknya Abdul Muttalib. Tapi dengan pindah tempat itu beliau tahulah bagaimana ke depan hari menghargai jasa orang-orang yang telah mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kehidupan sang Rasul ketika masuk ke rumah Khadijah, istana yang megah. Apakah Nabi lupa daratan? Kita langsung belagu.
nikah sama orang kaya, udah dia yang paling kaya. Salah. Itu lupa daratan, lupa lautan. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ia tidak pernah mendapatkan Khadijah seperti halnya wanita-wanita hari ini. Sekalipun ummahat, catat ini, Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya. Kalau kita, suami hanya datang bawa apa? Nebeng ke rumah kita yang kaya raya. Hilang rasa sayang dan cinta. Siap-siap. Lahirlah satu falsafah, kata orang, ada uang abang, kagak ada, di penjara. Allahu Akbar. Khadijah tidak pernah sedikit pun mengangkat suara, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan dan pemberian. Ini Quraisy, Mekah, Arab, dan tinggi kebangsawanannya. Ya, bagaimana bisnismen kaya raya antrian di rumah Khadijah, dia tutup pintunya. Dia telah tertarik dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mengurus harta ketika menikah Nabi ahlinya. Kenapa? Telah terbentuk bertijarah 2 kali sampai negeri Syam. Skill anak-anak yang dibiasakan hidup yang sederhana, bukan menderita, sederhana. Ke depan harinya, walaupun dia orang kaya, dia tahu apa arti kekayaan tersebut. Alangkah ia bagusnya ummahat, orang yang atau anak kita super kaya, manja, ketika dia keluar dari rumah belajar di pondok, dia tahu betul makna arti tawadhu alias rendah hati. Begitulah kehidupan yang harus kita dambakan, wahai ummahat. Tatkala sampailah usia pernikahan 15 tahun, telah mendapatkan anak 6 orang. Yang pertama Abdullah di usia balita meninggal dunia. Al-Qasim, mohon maaf. Yang kedua Abdullah. Abdullah ini lahir pas ketika Nabi mendapatkan wahyu. Meninggal dunia 2 orang putra Rasulullah, Al-Qasim dan Abdullah. Pada akhirnya ke depan hari Nabi dicaci maki oleh orang-orang Quraisy dengan gelar bernama Abtar. Abtar itu surah apa? Inna syani'aka huwal, surah apa itu? Al-Kautsar atau Al-Abtar? Al-Kautsar, enggak ada Abtar. Apa mana Abtar? Orang yang terputus keturunannya. Bahkan Nabi kita dicaci maki karena Muhammad tidak punya anak laki. Perempuan hanya pingitan di rumah, yang enggak akan mungkin bisa membantu ketika tijarah, bisnis dan berperang. Apa artinya anak perempuan, wahai Muhammad? Lalu beliau dengan kegundah gulanahan dan kesedihan, beliau pun mengangkat seorang budak yang diberikan dari Khadijah bernama Zaid bin Harithah, diganti Zaid bin Muhammad. Jadi ummahat, lagi-lagi tidak pula kita bersedih jika punya anak semuanya perempuan. Jangan bersedih. Atau sebaliknya, semua laki. Ya, anaknya 12, semua laki-laki. Bagus enggak? Bagus. Jangan melihat semuanya perempuan. Lihatlah kepada orang yang belum Allah berikan saya ulangi, lihatlah kepada orang yang belum Allah berikan anak. Bisa dipahami? Nah, sehingga ke depan harinya beliau pun mengangkat Zaid bin Harithah. Ummahat, berjalanlah 15 tahun pernikahan, sampailah waktu usia yang Allah kehendaki. Genaplah usia Nabi kita 40 tahun. Berapa? 40 sanah. Berapa? 40 tahun. Sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama, Allah masukkan ke hati sang Rasul kecintaan untuk menyendiri. Bukan semedi, bukan menghindar dari tanggung jawab rumah tangga, bukan. Sebagian suami kita ketika i'tikaf, tahu i'tikaf ya?
Dia ke masjid semangat, bawa HP 3, laptop 1. Bukan i'tikaf, pindah kerja. Atau ingin lepas tanggung jawab dari anak-anak di rumah. Enggak boleh. Sudah? Ya hubbiba ilaihi, beliau dicintai untuk menyendiri dan diberikan sangu ataupun makanan oleh Khadijah. Nabi kita menaiki bukit atau gua Hira. Beliau berzikir yang tidak tahu apa kata zikirnya, merenung dan melihat bagaimana kota Makkah penduduknya menyembah berhala, sedangkan mereka mengklaim kami beragama Ibrahim alaihissalam. Kaib agama Ibrahim tapi menyembah berhala, menyembelih hewan korban untuk patung-patung dan patung. Ketika bersumpah dengan kalimat wa hubal wal lat wal uzza, kaif. Itulah manfaatnya beliau bertahannuts, beribadah di gua Hira tersebut. Sampailah di hari Allah tentukan, datanglah malaikat Jibril dalam bentuk yang asli dan dia dipeluk sekuat-kuatnya. Wa qal iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Beliau menjawab, ma ana biqari'in, bukan bertanya apa yang gua baca, bukan itu. Tapi apa? Saya enggak bisa membaca dan menulis. Dua sifat ini selain beliau sifat yang aib, tapi untuk beliau sifat kemuliaan. Kenapa begitu? Agar ke depan harinya kalamullah yang beliau sampaikan dan hadis-hadis Rasulullah yang beliau utarakan, jangan pernah ada orang mengatakan Al-Quran karya Muhammad. Al-Quran itu ialah hasil diskusinya Muhammad dengan Waraqah bin Naufal atau para pendeta. Jika Muhammad bisa menulis atau membaca, berarti Quran itu ialah karangan Muhammad yang beliau baca dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu beliau rumus dengan kata-kata yang indah, susun kalimat-kalimat yang menarik. Di siang harinya Muhammad berkata di hadapan kita. No. Bahkan satu surah saja ummahat. Apa surah yang paling pendek? Ana surat dulu ya, boleh ya? Boleh. Yang saum mohon maaf. Bismillah. Ada 3 surah yang masing-masing 3 ayat. Dan semua namanya di ujungnya ra. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Masing-masing 3 ayat. Dari yang 3 ini mana yang paling pendek? Al-Kautsar. Kalau Al-Asr ayatnya pendek pertama, yang kedua sedang, yang ketiga panjang. Nah, Al-Kautsar sendiri tidak mampu disaingi atau ditandingi, atau orang-orang pembesar Quraisy yang ahli bahasa tidak mampu mendatangkan seperti Al-Kautsar. Karena apa? Bukan karya Muhammad, bukan hasil berpikirnya Muhammad, dan bukan hasil diskusi atau bacaan dan bacaan Muhammad. Bukan, semata-mata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah apa? Ayat Ini banyak yang hafizah ya. Alhamdulillah. Surah An-Najm ya. Begitupun hari ini ada orang yang mengatakan Muhammad ternyata bisa membaca dan menulis. Jangan ikuti. Ala kulli hal ummahat, dua sifat ini selain Rasulullah aib, tapi beliau sifat kemuliaan. Agar apa yang beliau sampaikan dari kalamullah dan hadis-hadis Rasulullah bukan dari beliau semata-mata, tapi apa? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surah apa itu? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surah apa?
di penghujung surah Al-Kahfi. Surah apa? Innama ana basyarum mislukum, saya seperti manusia, layaknya manusia biasa. Namun yuha ilai, saya diwahyukan oleh Allah berupa kalam Allah, Al-Quran. Ala kulil ikhwan ummahat, ya mohon maaf, sampailah akhir ketika Nabi kita keluar dan turun dari Gua Hira, mendapatkan 5 ayat pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. 5 ayat. Beliau pun turun ke rumah dari gua tersebut, beliau pun masuk ke rumah beliau sambil mengetuk pintu dan mengatakan zammiluni zammiluni. Apa artinya? Umahat, apa artinya? Minta HP. Apa di zammiluni zammiluni? Selimuti aku. Inilah umahat, ya. Kalau kita lebih jauh, ya, mengambil, ya, praktik Khadijah radhiyallahu anha ketika sang suami menginginkan handuk untuk mandi. Pantaskah handuk yang sudah berjamur 2 bulan enggak dicuci? Kalau ada kita yang subhanallah, pantaskah kita memberikan handuk yang setengah kering? Usia pernikahan 20 tahun, tidak tahu aroma parfum yang menjadi kesukaan suami. 20 tahun usia pernikahan. Lalu ketika diberikan selimut, apakah yang belum dicuci? Udah. Apakah yang belum dilondri? Udah. Apakah tanpa wewangian orang sekelas Khadijah yang kaya raya? Pasti yang spesial. Lalu kemudian ketika beliau duduk di sofa ataupun di apalah namanya, ketika beliau datang dalam kondisi dingin dan menggigil tersebut, dengan selimutan itulah berkurang apa? Gemetarnya Rasul. Ketika sampai suami pulang kerja, walaupun dia punya mobil dan super pribadi, dalam kondisi apa? Minimal lapar dan haus. Dinginnya udara luar, ya, jam 10 dia ingin makan. Dinginnya di luar tadi, masuk akalkah kita memberikan jus mangga? Jus mangga? Connect antara dinginnya tubuh dengan dinginnya es. Bukan es lagi, es. Paham, Umar? Apa yang layak? Taib. Ya, kalau seandainya, jangan pernah terjadi, kalau seandainya yang menyuguhkan itu pembantu kita, kita ngapain? Ngapain? Di kamar, dikunci pula. Berbahaya. Keluar dari rumah, yang bukain apa pagar siapa? Pulang dari rumah, laki-laki yang menyuguhkan minuman siapa? Kalau itu yang dilihat oleh sang suami, dia akan ngomong, bini gua yang mana? Wajar, sangat wajar. Lalu kenapa wahai ibu kita ngunci diri online? Oh, saya kan tajirah bisnis. Iya, datang suami. Paham, Muhammad? Paham gak kira-kira ini? Jangan kita, oh kan siapa suami? Oh jangan. Lalu siapa ente? Inilah akhlak yang mulia itu. Sehingga ketika diberikan minuman, beliau pun duduk dan mengatakan, wahai Khadijah, inni khasyitu ala nafsi. Apa artinya?
Inni artinya khasyitu, aku khawatir, ala nafsi. Ya kalau bahasa sini ya barangkali, Khadijah, saya khawatir dengan diri saya, ada apa? Makhluk yang besar memeluk saya 3 kali, sampai lemes. Dilepasin, dibaca 5 ayat yang belum pernah saya dengar kalimat-kalimatnya. Naam. Sehingga apa yang terjadi ummahat? Khawatirnya Rasulullah kepada dirinya lalu disampaikan oleh Khadijah. Kata beliau, wallah, demi Allah, lan, tidak akan pernah, yukhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah enggak akan pernah menghinakan engkau, enggak akan pernah membuat engkau menjadi orang hina. Disebutkan oleh Khadijah 5 akhlak Rasulullah. Selama hidup dengan Rasulullah telah berlalu 15 tahun, dia kenal akhlak besarnya Rasul ada 5. Yang pertama ialah engkau selalu menyambung tali silaturrahim. 1. Engkau selalu menyambung tali silaturrahim. Yang kedua, sudah? Ummahat, sudah? Yang kedua, engkau selalu menanggung atau membela orang yang terzalimi. Selalu menanggung atau membela orang yang terzalimi. Yang ketiga, engkau selalu memberi kepada orang fakir miskin. Selalu memberi kepada fakir miskin. Ketiga. Keempat ya. Sekarang keempat. Yang keempat ialah engkau juga selalu memuliakan tamu. Sudah? Yang kelima, engkau selalu berkata, bahkan beliau mendapatkan gelar tertinggi tadi, Al-Amin, orang yang dapat kira-kira apa yang kita dapati? Seperti itulah perkataan Khadijah, bukan ngegombal, bukan merayu, bukan cari muka, bukan memuji setinggi langit agar uang masak bertambah, bukan. Semata-mata dari hasil atau 15 tahun berlalu kehidupan Khadijah dengan Rasulullah, diungkapkan apa adanya. Kita ulangi. Pertama, selalu menyambung tali silaturahim. Yang kedua, membela atau membantu orang yang terzalimi. Yang ketiga, memberi makan atau kepada orang yang fakir miskin. Yang keempat, muliakan tamu. Yang kelima, 5 sifat yang mulia ini mungkinkah suami kita dimusuhi orang? Mungkin juga. Tapi saya yakin banyak orang yang menyukainya. Sudah? Lalu ketika itulah beliau pun agak tenang. Tapi satu PR lagi. Kenapa? Siapa yang datang tadi? Lalu kenapa diberikan 5 potongan ayat? Ini. Ketika beliau kisahkan di hadapan Khadijah, dan dia tidak terlalu paham masalah ini. Lihat, wanita yang cerdas, istri yang bijaksana. Ketika ada masalah suami di kantor, di lembaga, di sekolah, di jalanan, atau dia jualan, apapun bentuknya, ketika mampu kita berikan masukan, sampaikan. Jika tidak, datangkan ahlinya. Kecerdasan Khadijah semakin tampak ketika beliau bawa suaminya di hadapan pakarnya. Siapa?
Waraqah bin Naufal. Betul? Wahai anak pamanku, suamiku punya masalah. Apa kata Waraqah? Silakan. Saya lihat makhluk yang besar lalu memelukku sampai 3 kali dan memberikan atau menitip 5 ayat. Apa kata Waraqah bin Naufal? Wallah, demi Allah, itulah malaikat yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim, Musa, wa Isa dan seterusnya. Wallah, demi Allah, wahai Muhammad, engkaulah nabi akhir zaman. Dan kali yang ketiga, wallah, demi Allah, wahai Muhammad, seandainya saya berusia panjang, saya akan membelamu mati-matian di saat kaummu akan mengusirmu. Kaget Nabi, apakah saya akan diusir wahai Waraqah? Betul wahai Muhammad, tidak ada satu pun dari nabi-nabi sebelummu, Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Adam tidak disebutkan ada pertentangan dengan kaumnya. Betul? Ya, pertama itu Nabi Nuh yang kaumnya sudah menyembah berhala. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, lihat, antara yang hak dengan yang batil itu berantem terus dan diusir kemana-mana. Dan Nabi kita akan mengalami pengusiran setelah 13 tahun mengalami dakwah di kota Mekah. Betul enggak? Terakhir, barakallahu fikum jami'an ummahat, ketika dikhabarkan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya nabi akhir zaman itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bahagianya Khadijah radhiyallahu anha. Naam, waktu habis. Bukan, lastu ana. Apa tanggapan Khadijah? Ya, barangkali 15 tahun yang telah lalu dia dambakan seorang suami yang super. Ternyata dia mendapatkan suami yang terbaik di alam semesta. Laki-laki yang terbaik di muka bumi itulah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sampailah masa awal-awal Nabi berdakwah ummahat. Betul ada 3 tahun diam-diam. Tapi setelah masuk pada tahun keempat kenabian, datanglah perintah Allah agar Nabi kita menyampaikan dakwah dengan terang-terangan. Subhanallah, digelar dengan kalimat kadzab, pendusta engkau wahai Muhammad. Tidak tanggung-tanggung. Orang yang pertama menentang dakwah beliau ialah paman sendiri. Siapa orangnya? Abu Lahab. Yang menarik lagi ummahat ialah bagaimana setiap masalah, problem, caci makian, intimidasi, ancaman, cercaan yang Nabi terima di luar rumah, bawa ke rumah, bertemu dengan Khadijah, ketika sharing bisa hilang perlahan-lahan. Kalau bukan orang yang salihah, kalau bukan orang yang cerdas, kalau bukan orang yang memiliki sifat rahmah wa syafaqah, tidak akan mungkin. Ini yang buat Nabi ke depan harinya jamaah, setelah wafat pun Khadijah, beliau menikah dengan siapa yang kedua? Temannya Khadijah, Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga hanya akad saja, agit saja, Aisyah yang masih kecil, dan seterusnya. Nah, bagaimana beliau nanti di kota Madinah dipersaksian oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau di rumah Aisyah duduk berdempetan, diketuk pintu oleh adiknya Khadijah. Diketuk pintu, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Suaranya mirip dengan suara Khadijah. Beliau lagi senderan dengan Aisyah, beliau bangun. "Ya Khadijah." Begitu ya. Apa kata Aisyah? Cemburu. Kata beliau, belum pernah saya cemburu dengan semua istri Rasul, melainkan dengan Khadijah. Dia telah tiada. Tapi kenapa? Sering beliau menyebut nama Khadijah. Bahkan ketika beliau ada rezeki lalu menyembelih kambing, dia potong sebagian dan dibungkus, "Wahai budak, kirimkan kepada teman-teman Khadijah." Itu bukti Aba Ummahat
berbuat baik kedua orang tua, iya. Ketika wafat masih ada. Lebih-lebih lihat, cara kita berbuat baik itu ialah masih berbuat baik dengan teman-teman ibu-ibu kita, teman-teman ya bapak kita. Itu caranya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Aisyah mengatakan, kok bisa sudah meninggal orangnya masih ada di lisan dan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Dan terakhir, barakallahu fikum jami'an, kabar tadi bahwasanya ketika Rasul di kota Mekah masih, beliau mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya Allah nitip salam kepada Khadijah radhiyallahu anha dan kabarkan, wahai Muhammad, Allah telah membangun istana megah dan besar terbuat dari emas dan permata yang tidak ada kegaduhan di dalamnya untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Mudah sekali untuk menjawab. Lebih kurang dari mulai beliau meninggal, dari mulai menikah sampai wafatnya, lebih kurang 25 tahun hidup bersama Rasul. Berapa tahun? Berarti seperempat abad. Iya, dia berikan segala-galanya untuk Rasulullah dan untuk dakwah Islamiyah. Bahkan dari rahimnya keluar 6 orang anak. Dan tegaklah kalimat la ilaha illallah, sokongan dari dana besar dari Khadijah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu besarnya rumah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummahat, perhatikan, ketika pada tahun ke-8, 9, 10 kenabian masih di kota Mekah. Naam, 3 tahun itu masa lockdown. Tahu lockdown ya? Rasul dan para pengikutnya diasingkan di sebuah tempat perkampungan Abu Talib. Tidak boleh dijenguk, tidak boleh dibantu, tidak boleh diberikan makanan. Itulah cara orang Quraisy ingin mematikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah terus bersama mereka. Ingat, Khadijah ikut dengan sang suami tinggal di tenda yang sederhana. Dia tinggalkan rumah seperti istana. Kalau bukan kecintaan, kesetiaan, keimanan yang mengakar dan ingin menggembirakan hati sang suami. Khadijah boleh saja dia tinggal di rumah. Kenapa? Ini urusan suami saya. Tapi tidak. Istana, para pembantu, makan yang lezat, sarana yang begitu lengkapnya. Dia tinggalkan rumahnya, ikut dengan sang suami di tenda yang sederhana. 3 tahun, bukan setahun setengah. 3 tahun masa lockdown. Kenapa? Ya, karena Nabi menyuarakan kalimat la ilaha illallah. Di lockdown tersebut bukan karena bawa virus corona. Kita masih ingat ummahat, lockdown, PSBB, PPKM. Betul enggak ini? Kita akan cerita ke depan hari nanti. Di zaman saya, wahai anak-anak, wahai para cucu, 2020 dan 2021 ada masa COVID-19. Lalu kami mengalami 3, lockdown, PSBB dan PPKM. Kita berharap jangan ada yang keempat. Ya, jangan ada yang keempat. Cukup 3 aja, cukup. Dan kita alhamdulillah ummahat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini kajian ringkas ada manfaatnya dan bukan ingin mengajarkan. Kita hanya mengkaji ulang atau mengingat apa yang telah kita pelajari, dan kajian ini sangat ringan sekali, hanya sebatas sejarah tapi memiliki makna yang sangat besar. Lebih-lebih mempelajari kisah manusia besar dan terbesar Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid bin Asad radhiyallahu anha wa radhaha. Waktu habis. Maafi soal, karena ini sejarah enggak ada yang dipertanyakan. Fadhal. Berarti enggak ada. Terakhir ummahat sebelum kita pulang, tentunya tadi masih banyak yang perlu disampaikan karena waktu telah terbatas. Kita pun lebih dari jam 1. 2 poin saja, 2 poin ya. Yang pertama ialah
kita selaku istri yang soleh atau solehah? Soleh suami kita. Mari terus belajar dan amalkan apa yang kita pelajari. Menjadi istri yang salihah mudah dalam ungkapan, karena hanya 2 kalimat, istri salihah. Tapi dalam penerapannya, aplikasinya, mengamalkannya, tatbiknya, praktisnya sepanjang hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga, tanggung jawab yang terbesar di samping khidmah dengan suami, tidak lupa yang terpenting juga ialah mendidik anak-anak. Betul. Di masa pandemi, ia telah berkurang, alhamdulillah. Semua kita menjadi guru dadakan. Betul? Beruntunglah kita seorang guru. Kita puji Allah, kita pernah belajar tahsin atau tajwid ketika pandemi. Secerdas apapun guru, secanggih apapun wasilah, alat untuk mencari ilmu, seorang guru hanya bisa memberikan ilmu. Ingat, ilmu tanpa praktek, ilmu 30%. Pertanyaan, dari yang 100%, 30 guru, berapa lebihnya atau kurangnya? Banyak, 70%. Siapa yang harus mengambil ini? Siapa yang harus mengisi kekosongan yang besar ini? Al-jawab, kita orangnya. Lalu, adakah kita memiliki ilmu? Semoga ada. Adakah kita memiliki pengalaman? Enggak pun dalam, dangkal pun jadi. Ketika 1 tahun 5 bulan atau setahun setengah kita mengalami anak-anak kita belajar hanya di depan layar kaca. Lalu kemudian ummahat, poin ketiga Anda tambahkan, tidak kalah pentingnya dalam rangka untuk meningkatkan keilmuan kita, majlis taklim di Al-Fattah maftuhah. Saya ulangi, Masjid Al-Fattah, ingat ya, bukan Al-Patah. Kalau tanpa al, patah. Paham Syekh Aiman? Paham? Ini asar dari dunia tahsin, dunia tajwid. Dan Al-Fattah nama Allah. Kalau Al-Patah dan dia patah, bengkok, bukan nama Allah. Belajarlah, ya. Masjid Al-Fattah, ya, maftuhah, terbuka. Dan ada kajian khusus ummahat, cari ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya, dari 4 atau 5 pekan itu, 4 atau 3 waktu sekurang-kurangnya kajian kitab ummahat. Jangan cuma kita duduk, mohon maaf, bukan di sini, di lain tempat saya dapatkan, bukan di sini, mohon maaf. Kita hanya duduk mendengar, ya diam, alhamdulillah. Yang keempat apa? Itu jangan terjadi. Wabil khusus waktunya ba'da zuhur, udah makan. Nah, sudah, jangan terjadi lagi. Jadi ketika dia ngaji fikih, ngaji Quran tafsir, tapi yang dia praktekkan tahsin huruf kha, jangan terjadi. Jangan terjadi. Serius, besar tanggung jawab mendidik anak-anak. Cukuplah dengan kita COVID ataupun pandemi ini 1,5 tahun anak kita di rumah. Silakan perhatikan, dan hasil daripada 1,5 tahun hanya daring doang. Iya enggak? Dan itu anak kita. Betul? Silakan dia nilai sendiri, yang hafalannya, yang sibuk dengan HP-nya. Buktikan ummahat, ya wa akhawat, ketika mulai masuk dia offline, tinggal di sebuah pondok, itu bukan boarding, hanya full day. Tangannya itu sudah kangen dengan berat,
untuk mengatakan wadaan wahai Habib. Berat. Apalagi ma'as salamah. La. Paham? Dan itu semuanya anak-anak kita. Bahkan suami kita yang kerja di rumah. Anda enggak paham itu bahasa Inggris. Apa? Itulah. Akan terpengaruh dengan setahun setengah kerja di rumah dengan. Nah, untuk mengurangi itulah saya dapatkan bukan di sini, di lain tempat ketika saya suruh buka surah sekian dan sekian. Lama dia nyari, bolak-balik. Kayak fotokopi, bolak-balik. Lalu apa yang terjadi? Saya ambil satu poin penting. Janganlah ketika kita dihimpit dengan pandemi, kita akrab dengan HP dan sejenisnya. Ketika itulah kita tidak bisa membuka mushaf, lamban membuka mushaf, jarang bahkan jauh dari mushaf. Ia tidak akrab dengan mushaf, tapi sebaliknya begitu cepat membuka WhatsApp. Paham kan? Dengan tangan sendiri kita bisa. Tapi disuruh buka surah Al-Kahfi. Mana? Jangan. Saatnya kita umahat akrab dengan mushaf ini. Bukankah kita tinggal di rumah? Naam. Semua ada, alhamdulillah. Rumah yang luas, 3 orang pembantu. Kurang apa? Enggak ada kurangnya. Terus kenapa enggak ada 1 jam untuk mushaf? Kembali buka tajwid, buka terjemahan. Madrasah di rumah kita itu ada. Sehingga anak-anak yang kita harapkan menjadi saleh dan salihah telah ada mudarrisah di rumah. Apa mana mudarrisah? Mudarrisah artinya apa? Guru. Ketika ada mudarrisah di rumah, sekurang-kurangnya ada madrasah. Paham? Kalimat mudarrisah dan madrasah itu sama jika tanpa baris atau harakat. Lihat mim, dal, ra, sin, ta marbutah. Jika tanpa syakal, tanpa harakat, dibaca 3. Ya, mudarrisah guru, mudarrasah ya isim maf'ul, madrasah isim makan, lembaga atau tempat kita belajar. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Dan saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak cocok, menyinggung perasaan atau menggelitik hati dan menyisakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Saya mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya dan diberikan maaf kemudian sebaliknya jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok dan masuk ke hati kita, silakan amalkan dan pujilah Allah semata-mata. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.